Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 IPS 3 akan menjelaskan tantangan terhadap permasalahan global saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delia Agustina Simanjuntak dari 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan maupun dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Proses globalisasi itu sendiri didukung oleh kemajuan informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antar manusia menjadi lebih mudah. Misalnya saja, jika kita ingin berbicara dengan teman kita yang jauh, kita dapat menggunakan telepon tanpa harus jauh-jauh menemuinya. Sedangkan dahulu, orang-orang berkomunikasi melalui telegram dan surat biasa yang memerlukan waktu lama. Sekarang, kita dapat menggunakan internet yang jauh lebih mudah dan cepat. Ciri-ciri globalisasi yaitu yang pertama, batas antar negara semakin menipis, yang kedua, informasi mudah menyebar, dan yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Dampak-dampak globalisasi itu sendiri ada dampak positif yaitu masyarakat semakin maju, kedua, semangat kerja meningkat karena terbukanya lapangan kerja, yang ketiga, ruang sosial semakin terbuka dikarenakan adanya kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang memudahkan kita melakukan interaksi jarak jauh. Yang keempat, pertukaran budaya yang menyebabkan budaya-budaya lokal semakin dikenal masyarakat luas, dan yang kelima, pasar perdagangan semakin luas. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, membajirnya produk luar negeri yang menyebabkan tersisihnya produk dalam negeri. Yang kedua, ketergantungan terhadap budaya maju yang mengakibatkan hilangnya budaya dan tradisi lokal. Dan yang ketiga adalah nilai dan norma sosial yang semakin hilang. Sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Aditya Emmanuel. Saya akan membahas globalisasi, permasalahan, kriminalitas di bidang lingkungan. Ada dampak-dampak tertentu, yaitu dampak yang pertama, cacat tubuh serta mental, tindakan kriminal yang ekstrim atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis juga pada raga korban. Yang kedua, trauma. Dampak negatif kriminalitas yang fundamental adalah terjadi trauma pada korban. Yang ketiga, merusak keamanan. Tingginya tindakan kriminalitas berdampak pada kerusakan keamanan di dalam hidup bermasyarakat, seperti ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak hal yang terbuang-buang. Gangguan kriminalitas yang muncul di masyarakat oleh perilaku kriminal yang menyebabkan banyak materi serta energi yang keluar dengan sia-sia dari berbagai pihak terkait. Tantangannya yang akan dihadapi, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga dengan sendirinya akan berdampak pengangguran akan kejahatan. Yang kedua, melakukan perbaikan sistem administrasi serta pengawasan agar dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan tertentu. Yang ketiga, meningkatkan penyuluhan hukum agar dapat meningkatkan pemetaan dalam kesadaran hukum. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusna Kusmawati dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan dampak globalisasi di bidang budaya. Dampak ini biasanya kurang terlihat karena biasanya secara tidak sadar mengubah pola pikir kita. Salah satu dampaknya adalah westernisasi. Westernisasi adalah masuknya budaya barat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal gaya hidup barat tidak semuanya dapat ditiru atau diaplikasikan di negara Indonesia. Ada juga suatu istilah yang merupakan dampak positif globalisasi di bidang budaya, yaitu modernisasi. Modernisasi adalah perubahan yang belum maju menjadi maju. Modernisasi ini gak cuma berlaku di teknologi, tapi juga berlaku pada pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya dulu masyarakat masih mengandalkan dukun untuk kesehatan, namun sekarang karena akses ilmu pengetahuan lebih mudah dijangkau, maka banyak masyarakat yang mulai percaya dengan pengobatan modern dalam dunia kesehatan. Saya Andika akan membahas globalisasi di bidang sosial budaya, yaitu westernisasi selera musik. Mungkin ada beberapa orang yang tidak terlalu paham mengenai apa itu musik, tetapi kita tidak dapat memungkiri kalau musik telah menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan manusia belakangan ini. Bagian penting dari kehidupan manusia belakangan ini kita juga dapat melihat sebuah perkembangan yang terjadi dalam dunia musik. Perkembangan ini dapat dikatakan cukup pesat
dan sangat menarik untuk dibahas. Perkembangan yang dapat kita lihat mulai dari banyaknya genre musik baru yang bermunculan, serta musisi-musisi baru yang memiliki karya-karya yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Contohnya adalah para musisi indie yang bermusik dengan bebas atau tidak terkait dengan label rekaman. Dampaknya memperbaiki komunitas antar sesama penikmat musik. Tantangan yang akan dihadapi masyarakat adalah HT speed, merendahkan selera musik orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Malik Setiawan dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan kriminalitas di bidang lingkungan. Permasalahan kriminalitas di bidang lingkungan. Dampak cacat tubuh serta mental. Tindakan kriminal yang ekstrim atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis juga raga pada korban. Trauma, dampak negatif kriminalitas yang fundamental akan terjadi trauma pada korban. Merusak keamanan, tingginya tindakan kriminalitas berdampak pada kerusakan keamanan di dalam hidup bermasyarakat seperti ketakutan, kecemasan, dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang terbuang gangguan-gangguan kriminalitas yang muncul di dalam masyarakat oleh pelaku kriminal akan menyebabkan banyak materi serta energi yang keluar dengan sia-sia dari berbagai pihak terkait. Tantangannya akan dihadapi meningkatkan kesejahteraan dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada pengangguran angka kejahatan. Melakukan perbaikan sistem pada administrasi serta pengawasan agar dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan tertentu. Meningkatkan penyuluhan hukum agar dapat meningkatkan pemerhatian dalam kesadaran hukum. Meningkatkan personel keamanan untuk lebih meningkatkan tindakan preventif maupun represif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yusafi dari kelas 12 IPS 3. Pada pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan globalisasi kondisi lingkungan. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi bisa jadi menguntungkan masyarakat dunia loh, karena semakin mudahnya akses perpindahan barang maupun jasa, di mana manusialah yang memiliki peran cukup signifikan dalam menjalankan praktik-praktik perdagangan internasional. Namun dengan semakin besarnya keinginan suatu negara dalam menjalankan ekspor atau impor, maka akan semakin besarnya pula dampak yang didapatkannya. Salah satu yakni dampak terhadap kondisi lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga beresiko dalam menyumbangkan berbagai macam limbah oleh industri-industri yang ada pada negara. Hal ini pun kemudian menjadi perbincangan para ahli yang dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan kondisi lingkungan akibat globalisasi. Semakin majunya teknologi yang modern dengan tidak diimbangi dengan perbaikan serta perawatan terhadap lingkungan, maka akan kemunculan kekacauan bagi umat manusia. Sebagai contoh adanya CFC dengan yang dihasilkan oleh industri-industri hingga mencapai atmosfer, lama-kelamaan akan berdampak pada terkikisnya lapisan ozon yang berujung pada pemanasan global. Jika hal ini terus berlarut, maka akan mengakibatkan kehancuran lingkungan alam, kerusakan pencarian seperti sungai yang terancam limbah di pabrik, dan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi bisa jadi menguntungkan masyarakat dunia. Karena semakin mudahnya akses perpindahan barang ataupun jasa, namun di sisi lain dengan demikian,
pemesatannya kegiatan tersebut, maka akan berdampak pada kondisi lingkungan, yakni kerusakan lingkungan akibat limbah-limbah industri hingga fenomena perubahan iklim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan tentang perdagangan. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif ekspor-impor dalam suatu negara. Oleh karena itu, hambatan yang menjadi kendala sudah bisa dihapuskan atau tidak memiliki tarif dalam suatu negara. Tujuannya adalah agar negara lain juga menghapus tarif yang diterapkan di negara pada saat proses ekspor-impor. Akibat dari perdagangan dunia tersebut juga mengawasi menjadinya semakin ketat, cepat, dan juga adil. Terwujudnya perdagangan bebas cenderung mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi secara penuh dalam produksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif. Siapapun suatu negara dalam globalisasi tergantung bagaimana cara negara tersebut mendorong produk yang dihasilkannya mempunyai keunggulan komparatif. Dengan keunggulan komparatif akan dihasilkan produk yang berdaya saing di pasar global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baginta Pertama Setepu, saya dari kelas IPS 3. Judul permasalahannya akan dibahas. Maraknya seks bebas di era globalisasi. Dampaknya 1. Hilangnya harga diri. 2. Tercorengnya nama baik keluarga. 3. Prestasi menurun. 4. Hamil di luar nikah. Tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat yaitu hindari lingkungan yang buruk. 2. Jangan salah pergaulan. 3. Batasi waktu keluar rumah. 4. Sarana lebih oleh orang tua. Saya Bimo Arya Pratama. Di sini saya akan membahas perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Oleh karena itu, hambatan yang menjadi kendala sudah biasa dihapuskan atau tidak memiliki tarif dalam suatu negara. Tujuannya adalah agar negara lain juga menghapus tarif yang diterapkan di negaranya pada proses ekspor-impor. Akibat dari perdagangan dunia tersebut juga pengawasan menjadi semakin ketat, cepat, dan juga adil. Terwujudnya perdagangan bebas cenderung mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Kaira Dikriselina dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang permasalahan globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang saya ambil adalah terjadinya praktek ekspor dan impor atau perdagangan internasional. Dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional yaitu produksi global dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Yang negatifnya yaitu dapat memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tantangan yang dihadapi yaitu ada 3. 1. Persaingan dengan negara lain semakin ketat karena tidak hanya bersaing dengan satu negara saja. Yang kedua, barang yang diproduksi juga semakin bersaing, sehingga suatu negara diminta terus meningkatkan kualitas produknya. Yang ketiga, teknologi yang digunakan semakin canggih, sehingga negara yang tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maka akan tertinggal dalam perdagangan internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Adapun contoh organisasi internasional yaitu pertama, ASEAN. Organisasi ASEAN ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, bahkan juga dalam bidang sosial dan budaya. Yang kedua ada SEATO, yang bertujuan untuk mencegah masuknya paham komunisme, terutama lewat agresi militer.
Adapun dampak positif hubungan internasional, yang pertama, kebutuhan sebuah negara akan mudah terpenuhi. Yang kedua, sistem keamanan negara akan lebih kuat. Ketiga, terjalinnya kerjasama dan dapat membangun persahabatan dengan bangsa lain. Yang keempat, PBB akan memperhatikan suatu negara yang terkena masalah atau musibah maupun krisis. Yang kelima, dapat memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Selanjutnya ada dampak negatif hubungan internasional. Yang pertama, budaya suatu bangsa perlahan akan terkikis. Lalu ada susunan kenegaraan akan meniru sistem negara luar. Yang ketiga, negara akan mulai bergantung terhadap negara lain. Keempat, adanya pengaruh politik dari negara lain. Kelima, tenaga asing masuk ke Indonesia. Dan itulah dampak-dampaknya. Selanjutnya ada tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama, susunan kenegaraan yang akan meniru sistem negara luar belum tentu cocok digunakan di Indonesia. Hal itu bisa menjadi kacau. Yang kedua, tenaga kerja asing masuk ke Indonesia bisa meningkatkan angka pengangguran dan perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing akan bangkrut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Marsa Butar-Butar dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas permasalahan sosial. Permasalahan sosial akibat globalisasi yang berkaitan dengan sosial budaya, yaitu maraknya dan tanggapan mengenai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu yang pertama, hindari lingkungan yang buruk. Yang kedua, jangan salah bergaul. Ketiga, batasi waktu keluar rumah. Keempat, peranan orang tua. Dampak dari seks bebas ini adalah hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, dan tercorengnya nama baik keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Arimurti dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan mengenai permasalahan globalisasi dalam bidang sosial budaya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih globalisasi di dalam bidang sosial budaya itu. Nah, globalisasi di bidang sosial budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, penurunan rasa nasionalisme dan patriotisme, kehilangan sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup yang tidak sesuai dengan adat kita. Oleh sebab itu, perlulah bagi kita untuk membatasi lingkup globalisasi, yang mana yang harus diterapkan dan yang mana yang harus ditolak. Contoh permasalahan globalisasi dalam bidang sosial budaya yaitu 1. Meningkatnya imigrasi, 2. Pengaruh dari mode-mode luar negeri, berkembangnya budaya asing, 3. Tersingkirnya kebudayaan nasional, 4. Terjadinya pertukaran budaya. Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap berbagai bidang termasuk pendidikan. Proses pembelajaran beralih dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, jaringan tidak memadai. Yang kedua, siswa kurang paham dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang merasa semangat mengikuti pembelajaran daring, serta adanya keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran daring yang menyulitkan siswa dan mahalnya kuota internet. Tapi selain dampak negatif, COVID-19 ini ada dampak positifnya dari pembelajaran jarak jauh, yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Yang kedua, banyak muncul aplikasi pembelajaran online. Yang ketiga, jumlah kursus online gratis. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Yang kelima, kolaborasi orang tua dan guru. Yang keenam, penerapan ilmu dalam keluarga. Yang terakhir, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif
tertib pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erima Liarni dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, hambatannya yang menjadi kendala sudah bisa dihapuskan atau tidak memiliki tarif dalam suatu negara. Tujuannya adalah agar negara lain juga menghapus tarif yang diterapkan di negaranya pada saat proses ekspor dan impor. Akibat dari perdagangan dunia tersebut, juga pengawasan menjadi semakin ketat, cepat, dan adil. Terwujudnya perdagangan bebas cenderung mendorong masing-masing negara untuk berspesialisasi secara penuh dalam memproduksi barang yang mempunyai keunggulan komparatif. Kesiapan suatu negara dalam globalisasi tergantung bagaimana cara negara tersebut mendorong produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan yang komparatif. Dengan keunggulan komparatif akan dihasilkan produk yang berdaya saing di pasar global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah Neza Solika dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 17. Kesenjangan sosial di bidang sosial dan budaya. Maraknya tawuran pelajar. Tawuran pelajar adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh dua kelompok dalam bentuk perkelahian massal di tempat umum sehingga menimbulkan keributan dan rasa takut pada warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara tawuran. Tawuran yaitu kerusakan tempat tawuran atau material, rusaknya citra baik sekolah, adanya korban jiwa, dampak psikis, rasa malu orang tua dan pihak sekolah atas ketidakberhasilan mendidik anak didiknya, proses pembelajaran yang tertunda dikarenakan skorsing atau bisa jadi dikeluarkan dari sekolah, penjarakan, dan menurunnya moralitas para pelajar. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab tawuran. Faktornya pertama karena adu, 2 kepentingan, dan telah dipendam lama. Nama saya Fauzan Ilham Rashid. Dampak dari budaya pop atau K-pop di bidang sosial budaya. Masyarakat zaman sekarang yang sangat terobsesi dan mengandungi hal-hal yang berbau Korea, misalnya seperti musik K-pop, drama, bahkan produk-produk membuat mereka banyak mengeluarkan uang hanya untuk menonton DVD, menonton konser hingga ke luar negeri. Tidak sedikit yang sengaja datang ke Korea hanya untuk memberi pernak-pernik asli Korea, meskipun mereka menabung terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Mereka ingin karena uang yang begitu banyak dihabiskan untuk kepuasan sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walina Aurelia dari 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang tantangan terhadap permasalahan global saat ini di bidang ekonomi. Kini, kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Pada masa pandemi, jumlah pengangguran terbilang menjulang tinggi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa menganggur. Selain itu, jumlah pengangguran tanpa keahlian juga tidak kalah tinggi. Dampak dari permasalahan ini adalah yang pertama, kriminalitas menjadi tinggi. Yang kedua, akses pendidikan tertutup. Yang ketiga, tingkat pengangguran tinggi. Dan yang terakhir, angka kematian tinggi. Dan tantangan yang akan dihadapinya yaitu yang pertama, memberikan pelatihan dan keterampilan kepada masyarakat di semua sektor. Yang kedua, memberikan pendidikan formal gratis. Yang ketiga, memberikan pemenuhan gizi yang baik kepada setiap warga. Dan yang keempat, memberikan tunjangan atau beasiswa bagi warga yang berprestasi atau berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Julian dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriminalitas di bidang lingkungan. Dampak yang pertama adalah cacat tubuh serta mental. Tindakan kriminalitas yang ekstrim atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis dan juga raga pada korban. Yang kedua, trauma. Dampak negatif kriminalitas yang fundamental adalah terjadinya trauma pada korban. Yang ketiga, merusak keamanan. Tingginya tindakan kriminalitas berdampak pada kerusakan keamanan di dalam hidup bermasyarakat seperti ketakutan, kecemasan, dan lain-lain. Tantangan yang akan dihadapi
yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tujuan untuk mengurangi angka pengangguran, sehingga dengan sendirinya akan berdampak pada pengurangan angka kejahatan. Yang kedua, melakukan perbaikan sistem administrasi serta pengawasan agar menghindari penyimpangan-penyimpangan tertentu. Yang ketiga, meningkatkan penyuluhan hukum agar meningkatkan pemerataan dalam kesadaran hukum. Yang keempat, meningkatkan personil keamanan untuk lebih meningkatkan tindakan preventif maupun represif. Perkenalkan, nama saya Jericho dari kelas 12 IPS 3 ingin menjelaskan pengaruh iptek dalam bidang sosial. Positifnya yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah ini dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat, karena informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dampak negatifnya yaitu dengan makin pesatnya komunikasi membentuk komunikasi berubah yang tadinya tatap muka menjadi tidak. Seorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualisme. Dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau dorongan kriminal makin mudah. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu mendekatkan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material, telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya material tetapi miskin dalam rohani. Kriminalitas di bidang ekonomi. Kriminalitas adalah tindakan terlarang yang banyak disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga senantiasa berkaitan dengan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuntutan kebutuhan individu yang tidak memiliki pekerjaan harus tetap terpenuhi, apalagi memiliki tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga. Banyak orang mengatakan karena terpaksa. Dampaknya yang pertama adalah cacat tubuh serta mental. Tindakan kriminal yang ekstrim atau sadis akan mengakibatkan kerugian secara psikis juga raga pada korban. Dampak yang kedua adalah banyak hal yang terbuang, gangguan kriminalitas yang muncul di dalam masyarakat oleh pelaku kriminal akan menyebabkan banyak materi serta energi yang keluar dengan sia-sia dari berbagai pihak Saya Lulu Zikria Karomain dari 12 IPS 3 dan nomor absen 23 akan membacakan kesenjangan sosial di bidang politik Indonesia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global membuat pemerintah Indonesia harus melakukan terobosan-terobosan baru dalam menghadapi persoalan ini. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan konsep Omnibus Law. Omnibus Law adalah strategi reformasi regulasi agar penataan terhadap banyak peraturan perundang-undangan dilakukan secara sekaligus. Dengan adanya Omnibus Law ini, menurut Yasona, Basnas Environment akan meningkatkan dan melahirkan kesejahteraan melalui terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak. Orang akan mau berusaha kalau orang mau berusaha. Pengusaha hidup, maka lapangan kerja akan meningkat. Inti pokok dari masalah itu adalah Omnibus Law, tetapi sering orang mempersonalkan hal ini, kata Yasona. Yasona juga mengatakan bahwa Omnibus Law dimaksud terutama untuk mendorong usaha mikro, kecil menengah UMKM karena UMKM di Indonesia berkontribusi sekitar 60,7% terhadap PDB. Maka Omnibus Law ini kita desain sedemikian rupa mendorong pertumbuhan UMKM kita, memberikan fasilitas kepada UMKM kita karena sektor UMKM ini berkontribusi besar terhadap PDB kita dan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, pungkas Yasona. Saya Ludian Ayu Pangesti, nomor absen 24. Permasalahan sosial dalam lingkup global kriminalitas. Adanya era globalisasi, kriminalitas di masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan adanya globalisasi dapat menyebabkan salah satunya adalah kebutuhan hidup di masyarakat semakin meningkat.
Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, ia melakukan berbagai macam cara, contohnya seperti mencuri. Dari kriminalitas adalah yang pertama, ketidakstabilan dalam masyarakat, yang kedua, menimbulkan sikap was-was, yang ketiga, keamanan terganggu, yang keempat, banyak terjadinya bentrokan, yang kelima, ketidaktakutan terhadap hukum, yang keenam, menimbulkan perpecahan, yang ketujuh, hilangnya rasa saling percaya, yang kedelapan, merugikan negara, yang kesembilan, merugikan masyarakat, dan yang kesepuluh, kerugian dialami pihak lain, baik secara materi maupun non-materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lewita Windari dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu globalisasi dan juga dampak-dampaknya. Yang pertama, belakangan ini globalisasi menjadi sebuah istilah hangat yang selalu diperbincangkan oleh para penstudi hubungan internasional serta berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang menjadi pelaku dan korban globalisasi. Walaupun sering diperbincangkan, seringkali mereka tidak mengetahui secara jelas mengenai makna sebenarnya dari globalisasi. Berbagai usaha dilakukan oleh para ahli dari berbagai macam latar belakang untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan apa sebenarnya globalisasi itu. Bermacam-macam definisi dihasilkan dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dari satu sama lain. Salah satu definisi yang paling mudah dipahami dan paling sering dipakai untuk menjelaskan apa sebenarnya globalisasi itu. Globalisasi yang diberikan oleh Jan Art Schulte 1 mendefinisikan proses globalisasi menjadi 5 proses. Pertama, globalisasi merupakan fenomena internasional yang diartikan sebagai meningkatnya hubungan lintas batas antar negara. Kedua, globalisasi Schulte maknai sebagai liberalization, yaitu penghapusan hambatan baik tarif maupun non-tarif dalam aliran barang dan jasa untuk membentuk suatu perekonomian yang terintegrasi. Ketiga, globalisasi dimaknai sebagai universalization yang berarti menyebarkan berbagai nilai serta pemikiran manusia sehingga menjadi hak milik secara universal. Konsep keempat untuk mendefinisikan globalisasi identik dengan fenomena westernization yang diartikan sebagai peniruan berbagai budaya dan sistem barat yang lazim dianggap sebagai yang terbaik. Konsep terakhir yang berkaitan erat dengan definisi globalisasi menurut Schulte adalah konsep deterritorialization, yaitu munculnya berbagai entitas supra-teritorial di atas negara. Permainan modern produk globalisasi. Di abad ke-21 sekarang ini, kita hampir tidak bisa menghindari pengaruh globalisasi dan modernisasi. Bahkan entitas negara pun sulit membendung derasnya arus globalisasi. Mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa ataupun secara sukarela, manusia dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Era globalisasi dan modernisasi menuntut kita untuk bertindak cepat, mudah, efektif, dan hingga instan. Globalisasi mendidik kita untuk mencapai tujuan atau hasil sesempurna mungkin, bahkan dengan menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu, manusia modern cenderung individualistik. Beberapa dampak buruk yang berbahaya bagi anak-anak dan remaja yang kecanduan game online diantaranya. 1. Pemborosan karena harus membayar sewa online game maupun rental PS. Kedua, anak menjadi malas belajar karena pikiran terlalu fokus kepada game. 3. Merusak kesehatan mata karena terlalu lama di depan monitor komputer atau televisi. 4. Anak menjadi individualistik. 5. Terjadi perkelahian antar pemain jika bersaing dan akumulasi emosi negatif apabila kalah di dalam bermain, bahkan sampai terjadi pembunuhan seperti apa yang terjadi di Prancis pada November 29 silam. 3 dampak positif yaitu 1. Mengasah otak, 2. Meningkatkan kreativitas, 3. Mudah menyelesaikan masalah, 4. Tanggap, 5. Bijak. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Farid Ajijil. Saya akan menjelaskan tentang sosial budaya penyimpangan sosial, tentang pernikahan pelajar di masa pandemi. Dampaknya adalah 1. Aspek pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat. 2. Memicu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. 3. Meningkatkan risiko terjadinya pemelantaran. 4. Masalah kesehatan seksual dan reproduksi. 5. Kesehatan psikologis yang berujung kematian usia dini. Tanggapan mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat. 1. Mendidik dan mengedukasi anak
tentang pernikahan, 2. Mengedukasi atau pemberitahuan informasi terhadap kesehatan reproduksi, 3. Mengedukasi anak agar tidak terjerumus pada pergaulan yang bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan sosial sebagai akibat globalisasi. Globalisasi yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara positif maupun negatif. Berkat globalisasi, teknologi mengalami perkembangan yang signifikan. Kita dapat berkomunikasi jarak jauh hanya dengan gerakan jari di smartphone. Informasi juga bukan hal lagi yang mahal atau sulit untuk didapatkan karena internet menyediakan semuanya. Tapi di sisi lain, globalisasi memberikan pengaruh negatif terhadap masyarakat. Salah satu yang paling ketara adalah perubahan nilai dan norma. Ketika bersentuhan dengan budaya lain, tentu ada nilai-nilai luar yang kita adaptasi, walaupun itu secara sadar atau tidak. Jika kita hanya mengambil yang baik saja, yang justru meniru nilai-nilai buruk sehingga meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat. Jika digolongkan permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi bisa dibagi menjadi 2, yaitu kenakalan remaja dan kriminalitas. Kenakalan remaja, permasalahan sosial pertama yang muncul sebagai akibat globalisasi adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa didefinisikan sebagai penyewelangan nilai dan norma yang dilakukan oleh seseorang remaja yang berlaku di masyarakat. Beberapa faktor bisa disebabkan baik oleh keadaan fisiologis maupun lingkungan. Masa remaja adalah proses mencari jati sendiri, sehingga tidak jarang anak muda merasa perlu untuk mencoba hal-hal baru. Lingkungan juga berperan dalam membentuk pribadi. Jika orang-orang atau teman di sekitar melakukan hal yang buruk, bukannya tidak mungkin bisa karena melakukan hal yang sama. Beberapa contoh kenakalan yang umum dilakukan remaja adalah tawuran, seks bebas, dan penyalahgunaan obat. Tawuran sering dilakukan antar sekolah dan biasanya pelaku hanya meniru senior-senior yang telah melakukan itu sebelumnya. Sama seperti penyalahgunaan narkoba yang sering dipicu oleh orang-orang di sekitar, termasuk teman sendiri. Kriminalitas, permasalahan sosial lainnya yang muncul sebagai akibat globalisasi adalah kriminalitas. Kriminalitas atau sendiri memiliki arti sebagai kejahatan atau tindakan yang melanggar nilai dan norma. Kriminalitas sebagai menjadi 4 kategori, yaitu kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi, kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Putri Ananda dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan ragam masalah di era globalisasi. Yang akan saya bahas adalah ragam masalah di era globalisasi di bidang ekonomi. Contoh permasalahan yang akan saya angkat adalah bisnis online atau perdagangan online. Globalisasi ialah proses masuknya ruang lingkup dunia. Dampak positif dari perdagangan online ialah yang pertama, kita tidak perlu menggunakan banyak tenaga untuk memesan barang yang kita inginkan. Dikarenakan kita bisa memesan barang dari rumah secara cepat, cara ringkas, dan mudah, tidak perlu banyak tahap. Dan kita bisa membayar secara langsung, walaupun kita harus menunggu barang yang akan datang ke kita. Tetapi kita tidak perlu keluar untuk menggunakan transportasi umum atau transportasi pribadi. Jadi uang yang digunakan lebih dikit jika kita beli barang online dibandingkan secara offline. Tetapi dampak negatif dari perdagangan online ialah banyak mall, minimarket, atau warung yang penurunan ekonominya secara drastis, dikarenakan banyak konsumen yang memilih untuk membeli secara online dibandingkan secara langsung. Dan dampak negatif yang lain, kita tidak tahu barang itu bagus atau tidak, dikarenakan kita hanya melihat secara visual, tidak secara fisik langsung. Itu dampak negatif dari perdagangan online. Tantangan yang akan dihadapi ialah yang pertama kompetitor, yang kedua finansial.
Itu saja yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Afra Zuria dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari globalisasi di bidang ekonomi. Dampak ini biasa sering terlihat karena biasa secara tidak sadar ternyata banyak mengubah kehidupan di kalangan masyarakat. Salah satu dampak yaitu kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulit akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah dari global. Dampak negatif dari kemiskinan: 1. Kriminalitas yang tinggi. 2. Akses pendidikan tertutup. 3. Tingkat pengangguran tinggi. 4. Angka kematian tinggi. Isu permasalahan sosial di era globalisasi. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, peraturan hukum. Biasanya dilakukan oleh anak-anak berusia 13 tahun sampai 18 tahun yang menimbulkan kejahatan kriminalitas di lingkungan masyarakat. Faktor eksternal dari keluarga, kondisi lingkungan, pergaulan. Faktor internalnya yaitu pencarian jati diri, pengendalian diri. Gejala-gejala kenakalan remaja. 1. Tidak menyukai salah satu temannya. 2. Sering menghindari tanggung jawab di rumah maupun di sekolah. 3. Sering mengeluh, marah, dan berbohong. 4. Tidak bisa berkonsentrasi terhadap pembelajaran. 5. Selalu melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Contoh kenakalan remaja: narkoba, bullying, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lainnya. Solusi untuk mencegah dan mengatasi kenakalan remaja yaitu: 1. Tingkatkan kedisiplinan dan ketatan diri. 2. Lebih dekat kepada Tuhan dan kuatlah iman dan akhlak. 3. Tingkatkanlah peran kepedulian orang tua, keluarga, dan guru. 4. Hindari diri dari pergaulan tidak baik. 5. Pilihlah teman atau sahabat pergaulan yang menjerumuskan kita semakin dekat kepada Tuhan dan berbuat baik. Motivasinya yaitu kenakalan remaja adalah cara mereka dalam mengenal dunia. Arahkanlah mereka kepada hal yang baik berdasarkan karakternya. Kenakalan remaja terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua dan kurangnya tujuan hidup, yang berarti ia belum menemukan tujuan hidup sejati. Tindakan kenakalan remaja tidak sepenuhnya salah mereka, tapi salah orang tua yang tidak bisa menunjukkan kepada mereka jalan yang seharusnya baik dan benar. Selamatkanlah generasi muda kita mereka melalui pendidikan yang tepat dan sesuai, dan bimbingan yang baik dan benar. Nama saya Najwa Firdausi. Saya akan membahas tentang pernikahan dini di bidang budaya. Dampak pernikahan dini yang pertama, menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Yang ketiga, mempengaruhi kesehatan dan mental, mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dan lainnya. Tekanan ini bisa menyebabkan terjadinya stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri. Yang keempat, meningkatkan penelantaran dan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga. Tantangan yang akan dihadapi: yang pertama, kesiapan psikis dan mental. Kedua, kesadaran untuk mandiri. Yang ketiga, memahami peran dan fungsi setelah menjadi suami dan istri. Yang keempat, cerdas dalam mencari solusi. Saya Oktaviani Lurisal Sandila dari kelas 12 IPS 3, absen 32. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Fenomena westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Misalnya dari cara berpakaian. Mengapa yang ditiru adalah Eropa dan Amerika?
Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern. Karenanya banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal jika dicermati, gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Dampak positif dari adanya westernisasi yaitu 1. Tingkat kehidupan lebih baik berkat iptek yang selangkah lebih maju. 2. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Gaya hidup atau lifestyle lebih kompetitif. 4. Menekan angka pengangguran dalam masyarakat karena industri yang berkembang pesat dengan iptek. Dampak negatif dari adanya westernisasi yaitu 1. Munculnya paham-paham liberalisme yang bertentangan dengan kebudayaan Indonesia. 2. Terciptanya hedonisme, sekulerisme, dan sikap individualistik. 3. Rusaknya moral bangsa akibat kebudayaan barat yang sering tak sejalan dengan norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dari 12 IPS 3. Permasalahannya belanja online di bidang ekonomi. Dampak positifnya adalah yang pertama, belanja menjadi praktis. Yang kedua, dapat mencari dan menentukan harga yang sesuai. Yang ketiga, menghemat tenaga dan waktu. Dampak negatifnya adalah yang pertama, produk yang tidak sesuai. Yang kedua, waktu pengiriman yang tidak sesuai. Yang ketiga, penjualan barang yang kurang responsif. Tantangan yang akan dihadapinya, bisnis tidak tepat sasaran. Banyak online shop yang menjual barang yang serupa. Terima kasih. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, globalisasi yaitu proses menyebarnya atau mudahnya masyarakat menjangkau satu sama lain. Bisa juga disebut sebagai terhubungnya semua aspek kehidupan. Dalam globalisasi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, batas antar negara akan semakin menipis. Yang kedua, informasi akan mudah didapatkan. Yang ketiga, kegiatan perdagangan akan semakin meluas. Nah, globalisasi sendiri memiliki dampak. Pertama, dampak positifnya yaitu masyarakat akan semakin maju. Yang kedua, semangat kerja masyarakat akan semakin tinggi. Yang ketiga, ruang sosial di masyarakat akan semakin terbuka. Yang keempat, akan terjadinya pertukaran budaya. Yang kelima, pasar akan semakin meluas. Nah, dampak negatifnya juga ada. Yang pertama, membanjirnya produk luar negeri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara lain. Yang ketiga, lapangan kerja akan semakin sempit. Yang keempat, rusaknya lingkungan hidup. Dan yang kelima adalah nilai sosial akan semakin hilang. Globalisasi adalah hal yang tidak bisa kita hindari dari kehidupan kita. Namun, kita bisa mencegahnya terjadinya dampak-dampak negatif dengan cara menjunjung tinggi nilai Pancasila dan juga menjunjung tinggi nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Sekian saja kesimpulan dari saya, Syifatur Rahmah, kelas 12 IPS 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!